Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Maria Abigail Sikari. Saya bersekolah di SMP Kristen Loop. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dan latar belakang serta daya tarik apa sih yang membuat bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Dengan mata pelajaran yang saya bawa ini adalah IPS kelas 9. Baiklah, saya akan memulainya. Pertama kita bahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, wilayah Indonesia telah berkembang maju sebagai pusat ekonomi, sosial, dan politik. Bangsa-bangsa Asia, hubungan politik kerajaan-kerajaan telah terjalin sejak masa perkembangan kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Hubungan sosial tercatat dengan banyaknya duta-duta asing di Indonesia untuk urusan agama, pengetahuan, dan teknologi. Kegiatan ekonomi antar bangsa juga telah terjalin begitu erat antara bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa asing. Bangsa-bangsa barat yang pernah datang ke Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Bangsa barat yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis. Bangsa Portugis tiba di Indonesia tahun 1511 dengan mendarat di Malaka. Saat itu, bangsa Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Bangsa barat kedua yang datang di Indonesia adalah Spanyol. Awal mulanya bangsa Spanyol sampai ke Nusantara adalah ekspedisi Magellan. Magellan merupakan warga Portugis yang setia mengabdi pada Raja Portugis, Raja Manuel I. Pada 6 November 1521, rombongan tersebut tiba di Tidore dan melaksanakan transaksi perdagangan dengan Sultan Tidore, serta melafalkan beberapa rempah-rempah. Kemudian bangsa Inggris datang ke Indonesia atas perintah Ratu Elizabeth. Kedatangan bangsa Inggris di Kepulauan Indonesia dirintis oleh Prancis. 2. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Bangsa barat datang ke Indonesia karena ingin mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarluaskan agama. Latar belakang ini dikenal dengan konsep 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Pasti sebagian teman-teman belum mengerti apa itu Gold, Glory, dan Gospel. Di sini saya menjelaskan tentang ketiga itu. Pertama, Gold. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah mencari kekayaan. Kedua, Glory, yang artinya kejayaan bangsa. Ketiga, Gospel, yang artinya keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Serikat. Lalu, kekayaan yang ingin dimiliki bangsa barat ke Indonesia salah satunya dengan mencari rempah-rempah di Indonesia. Mengapa bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Di Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh oleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hidup di daerah tropis yang subur. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman muda tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Jadi jangan heran kenapa di luar negeri sana rempah-rempah dan buah-buahan mahal. Jadi kita harus bangga dipenuhi dengan rempah-rempah yang melimpah.
Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu-bumbu masak, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa barat berusaha memperolehnya. 3. Daya tarik. Apa saja daya tarik Indonesia dan faktor pendorong datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Kita bahas bersama-sama daya tarik Indonesia dan faktor pendorong datang bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ada 5 daya tarik bagi bangsa-bangsa barat, yaitu 1. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah. 2. Banyaknya rempah-rempah di Indonesia. 3. Letaknya Indonesia yang strategis di jalur perdagangan. 4. Sumber daya manusia yang melimpah. 5. Masyarakat Indonesia yang terkenal ramah dan menyambut para pendatang dengan tangan terbuka. Berikut faktor-faktor pendorong datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia ada 5, yaitu 1. Pandangan hidup kolonialisme untuk melebarkan kekuasaan di tempat lain. 2. Keinginan untuk melakukan monopoli perdagangan demi keuntungan melimpah. 3. Moto bangsa barat berupa gold, glory, gospel, yakni moto untuk mencari keuntungan harta, mencari kekuasaan dan menyebarkan keyakinan mereka. 4. Melakukan revolusi industri. 5. Kebutuhan akan rempah-rempah. Faktor lainnya yang mendorong bangsa barat ke Indonesia yaitu 1. Jatuhnya Konstantinopel ke Kesultanan Turki Utsmani mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke kewilayahan Eropa terputus. Hal ini dikarenakan boikot yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Situasi ini mendorong orang-orang Eropa menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki bahan rempah-rempah, termasuk ke Indonesia. Dalam perkembangannya, mereka tidak saja berdagang, tetapi juga menguasai sumber rempah-rempah di negara penghasil. 2. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory, merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra terkenal dengan sebutan 3G. 3. Revolusi industri. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industri. Salah satu pengaruh revolusi industri dalam kegiatan transportasi, penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin bergerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Perkembangan revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industri. Revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai materi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin masih ada kesalahan-kesalahan saya. Dan tidak lupa juga, saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Maria Begal Sikadi, kelas 9 dari Sekolah SMP Kristen Loop, pamit undur diri.